Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Waiting list atau daftar tunggu haji untuk mendapatkan nomor porsi serta menunggu keberangkatan menunaikan ibadah haji lawasnya sudah sekitar 38 tahun. Jamaah reguler Kalimantan Selatan Wayahini berjumlah 130.000 orang, sedangkan jatah kuota calon jamaah haji lansia untuk Kalimantan Selatan jumlahnya sekitar 30% dari 3.818 calon jamaah haji. Waiting list atau daftar tunggu haji untuk mendapatkan nomor porsi serta menunggu keberangkatan menunaikan ibadah haji lawasnya sudah sekitar 38 tahun. Sedangkan jamaah reguler Kalimantan Selatan Wayahini berjumlah 130.000 orang. Sehingga diperlukan dukungan Dirjen Penyelenggara Haji Wan Umroh Kemenak Republik Indonesia untuk mengalokasikan haji agar bisa ditambah dari 3.818 jamaah menjadi lebih dari 4.000 jamaah. Demikian dipadahkan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin Waitakuni Prima TV usai kegiatan media gathering kebijakan penyelenggara ibadah haji Wan Umroh di Pugo Hotel Banjarmasin Baisukan Sabtu 14 Oktober 2023. Muhammad Tamrin menyatakan belum bisa mengestimasikan jumlah kuota haji yang akan berangkat tahun 2024 mendatang. Kuota haji di Kalsel masih dalam posisi 3.818. Nah, mudah-mudahan ya, kalau kemarin kan hampir 4.000 ya. Jadi ada tambahan gitu. Tapi kita tetap estimasi mempersiapkan 4.000 gitu. Mungkin kan biasanya ada tambahan-tambahan dalam perjalanan itu. Tambahan Pak tidak bisa kita estimasi kecuali nanti ada pelimpahan dari Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah dan mendapatkan persetujuan dari DPR Komisi 8 dan Presiden gitu nanti. Mungkin ada. Jadi waiting list kita untuk Kalsel ya sebanyak 30 saya ulangi, waiting list kita 38 tahun ya untuk waiting list kita. Kemudian jamaah reguler kita 130.000 untuk Kalsel gitu. Jadi kita mohon juga dukungan dari Dirjen PHU untuk mengalokasikan kuota haji lebih besar gitu. Dari 3.818 mudah-mudahan bisa 4.000 sekian gitu. Mungkin ada batasan umur ya Pak yang berangkat nanti? Oh belum Pak. Belum. Jadi kita tidak berbicara itu karena nanti ada ketentuannya. Setiap tahun pasti ada ketentuan aturannya gitu. Jatah kuota calon jamaah haji lansia untuk Kalimantan Selatan ujar Muhammad Tamrin jumlahnya sekitar 30% dari 3.818 calon jamaah haji. Mereka yang bisa berangkat harus mendapat rekomendasi dari dokter pelabuhan kesehatan yang menyatakan bila yang bersangkutan sehat. Pak, yang lansia berapa Pak dari yang sekian tadi Pak? Di Kalsel? Yang kemarin yang lansia itu hampir 30% Pak. 30%? Yang 30% dari jamaah, dari jamaah yang ada. Dari 3.800 Pak, 130.000 tadi Pak, ada berapa banyak Pak? Oh, saya belum dapat datanya. Pak, untuk menentukan lansia yang berangkat itu ada syarat tertentu ke Pak? Memang umurnya saja atau syarat lainnya? Nah, lansia itu dari segi usia Pak. Dari usia kemarin kan sampai usia asal dia mendapatkan rekomendasi dokter, dalam hal ini kantor pelabuhan kesehatan. Tapi pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Paman Birin atas pelaksanaan dukungan terhadap operasional haji tahun 2023 dan juga menyampaikan terima kasih kepada para bupati dan wali kota karena mereka memfasilitasi kegiatan dari daerah ke embarkasi. Ini luar biasa. Jadi saya terima kasih. Kami jajaran Kementerian Agama menyampaikan salam hormat dan salam takjim kepada pimpinan daerah baik provinsi dan kabupaten kota. Pak, saat ini kan rame Pak haji backpacker itu, apakah ada izin Kementerian Agama atau seperti apa? Saya Pak? belum mendapatkan referensi yang kuat untuk itu, jadi saya belum bisa jawab gitu. Muhammad Tamrin memedahkan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas menekankan posisi ke Kanwil, UPT maupun Satuan Kerja Kemenak untuk selalu melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan media. Termasuk kegiatan media gathering kebijakan penyelenggara ibadah haji dan umrah adalah salah satu program Kementerian Agama Republik Indonesia. Muhammad Tamrin mengucapkan terima kasihnya atas dukungan berita yang luar biasa dari media karena warga yang tadinya kada tahu menjadi tahu. Kegiatan ini jelas kami mohon dukungan kepada awak media. Jadi dengan beritanya kami merasa
mendapatkan dukungan yang luar biasa. Masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu, bisa merasakan, bisa menerima informasi, kemudian edukasi, sehingga apa yang kami laksanakan bisa dirasakan oleh masyarakat dan tidak terputus begitu. Jadi dengan adanya media ini, semua program kegiatan Kementerian Agama yang Pak Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas menekankan posisi para kepala kanwil, kepala OPT, kemudian Satker untuk melakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan media. Ini pesan beliau begitu. Ini adalah termasuk program yang melaksanakan program menteri.